Pemirsa, pasca pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan, bandul politik kini bergerak aktif. Pragmatisme politik juga semakin mengental. Puzzle format koalisi partai pun diyakini berubah, termasuk perebutan kursi bakal pendamping capres. Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi, anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade, dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Romi, Bang Andre, Mas Umam. Selamat malam. Selamat malam, Dilvi. Baik. Oke. Minal Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin semuanya. Mas Romi, saya langsung ke Anda dulu. P3 tadi sudah menyatakan dukungan ke Ganjar ya. Sementara kita juga tahu P3 itu tergabung dalam KIB. Kenapa P3 mengumumkan sendiri dukungan ke Ganjar? Kenapa tidak bersama-sama KIB? Karena di dalam piagam deklarasi KIB setahun silam, memang ada salah satu pasal yang mengatakan masing-masing tidak mencampuri kedaulatan politik maupun komunikasi politik yang dilakukan masing-masing anggota KIB. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu Partai Amanat Nasional misalnya sudah menyampaikan di Rakornasnya oleh Ketua Umum langsung pada saat itu menyebut nama Ganjar Erik misalnya. Dan juga Partai Golkar yang juga sudah menetapkan di Munasnya Pak Erlangga sebagai capres. Maka hari ini pun P3 mengambil sikap, kita meskipun secara resmi sepertinya tidak menyampaikan, tetapi dalam 3 hari terakhir komunikasi antara Pak Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum P3 bersama dengan Pak Erlangga dan Pak Zul sangat intensif. Bahkan tadi sampai dini hari beliau-beliau itu masih berkomunikasi. Rencananya dalam 1-2 hari ini KIB akan duduk bersama para ketua umumnya untuk bertemu. Salah satunya tentu dari P3 akan menyampaikan sikap politik kami dan juga mereka akan mengupdate masing-masing sikap politiknya seperti apa. Saya juga ingin menegaskan bahwa tidak kemudian dengan sikap P3 yang secara resmi sudah memberikan dukungan kepada Ganjar ini KIB bubar, karena kan kita belum tahu sikap politik PAN dan Golkar ke depannya seperti apa. Kalau kemudian sikap politik PAN dan Golkar sama dengan yang diambil P3 pada hari ini, ya KIB bertambah besar dengan PDI Perjuangan. Oke, ya sebelum kita bicara bubar atau tidak ya kalau sikap politiknya tidak sama. Tapi Mas Romi begini, kalau memutuskan sendiri-sendiri siapa capres yang akan didukung, sebetulnya buat apa ada KIB? Ya, KIB ini kan dibentuk setahun lalu berdasarkan kesamaan platform dari kita dalam mencoba untuk mengatasi persoalan bangsa ini ke depan. Para ketua umum pada saat itu memutuskan untuk tidak menyebut dulu nama capres dan nama cawapres. Karena pertemuan-pertemuan yang dilakukan intensif itu lebih kepada upaya untuk menyusun agenda-agenda bersama untuk kita selesaikan dengan capres dan cawapres yang nantinya akan kita usung. Tetapi kemudian Partai Golkar sendiri sudah menetapkan Pak Erlangga dan Pak Zul di dalam Rakornas PAN juga sudah menyebut nama Ganjar Erik. Sehingga memang ketika kita akan mengambil keputusan ini, itu juga didasarkan atas penyerapan aspirasi yang memang sudah berlangsung sejak bulan Oktober lalu di tubuh P3 melalui musyawarah kerja wilayah. Karena memang seluruh musyawarah kerja wilayah ini dihadiri DPP dan terpaut satu sama lain 1-2 pekan, memang akhirnya ujung dari musyawarah kerja wilayah ini adalah rapat pimpinan nasional yang kita laksanakan selama 2-3 hari terakhir. Baik, oke. Bang Andre, P3 kan salah satu member koalisi kebangsaan, meskipun koalisi ini baru wacana ya Bang Andre. Tapi apakah dukungan P3 ke Ganjar itu menutup kemungkinan merekahnya koalisi kebangsaan? Pertama-tama tentu kita ucapkan selamat dulu sama Gus Romi ya kepada P3 yang sudah mengumumkan calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Tentu kami ucapkan selamat dan apresiasi bahwa demokrasi akan semakin dinamis dan juga semakin menarik untuk dinikmati oleh masyarakat ya. Karena tujuan kita bersama adalah menghadirkan demokrasi yang riang dan gembira, pemilihan yang riang dan gembira dan bisa dinikmati oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Zilvi, komunikasi politik ya, tentu akan terus dilakukan. Saat ini Partai Gerindra alhamdulillah begitu solid dengan teman-teman PKB ya. Kita sudah punya yang namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada momentum untuk membentuk yang namanya Koalisi Kebangsaan, di mana KIR bersama KIB. Nah, ternyata di perjalanan waktu P3 sudah mengambil pilihan duluan, ya tidak ada masalah, tentu harus kita hormati,
Tinggal sekarang bagaimana komunikasi akan terus dilakukan. Tadi kan sebelum kita masuk diskusi ini, kita juga sudah mendengar bahwa Bang Zulhas sudah menyampaikan akan ada undangan dari Presiden untuk ngopi-ngopi. Ya, nanti kita tunggu saja perkembangan dan dinamika ke depan. Yang jelas, Gerindra solid bersama PKB, dan kami sekali lagi menegaskan Pak Prabowo Subianto kami calonkan menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Seperti itu. Oke, jadi apapun Dan koalisinya satu lagi, nanti, Silvi, pokoknya tadi video capresnya harus Silvi itu Prabowo agak, ya. kurang itu waktu Pak Jokowi pidato di depan masjid di Solo itu habis Lebaran, bahwa ada kalimat Pak Prabowo kita doakan segera menemukan cawapresnya. Terpotong itu videonya, Zilvi. Seakan-akan Pak Prabowo akan jadi wapresnya Ganjar di video Metro TV tadi. Padahal di video itu Pak Jokowi menyebutkan bahwa Pak Prabowo kita doakan segera juga menemukan cawapresnya. Itu agak kurang dari foto videonya, Zilvi, tadi diputar. Oke, dari analisa ini saya ingin tanya nanti ke Mas Umam, apakah itu berarti akan muncul poros ketiga dengan Prabowo sebagai capresnya, dan nanti nasib dari KIB, KIR maupun koalisi kebangsaan seperti apa? Kami akan bahas usai jeda pemirsa, sesaat lagi. Baik, Mas Umam, kalau kita lihat sejak PDI Perjuangan ya resmi mencapreskan Ganjar, kemudian disusul P3 yang mendukung Ganjar, konstelasi politik saat ini seperti apa? Mas Umam, tadi ada statement dari Bang Andre, bagaimanapun Prabowo harus jadi capres kalau untuk Gerindra, ya itu sepertinya harga mati. Apakah itu berarti akan ada poros ketiga? Iya, kalau misal kita cermati sejauh ini, memang keputusan dari PDIP untuk mencapreskan Ganjar Pranowo sebenarnya adalah respon cepat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di 5 partai yang kemarin berkumpul di PAN sebagai sebuah kekuatan yang mengklaim diri sebagai kekuatan koalisi besar. Dan betul ternyata kemudian hal itu seolah-olah di luar kalkulasi dari koalisi besar sendiri, sehingga kemudian keputusan dari PDIP menghadirkan rekonfigurasi kekuatan koalisi yang ada. Bagaimanapun juga tentu PDIP akan melakukan apapun dengan atau bersama partai-partai yang lain, dia memiliki golden ticketnya untuk mengajukan Ganjar. Maka yang kemudian menjadi problematik di sini adalah dalam konteks koalisi besar yang kita cermati sebenarnya akan mengajukan Pak Prabowo sebagai capres di level itu. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian meyakinkan supaya koalisi besar itu betul-betul solid. Dengan hadirnya keputusan P3 mendukung Ganjar Pranowo, maka sebenarnya ini sudah menyimpulkan ada beberapa hal. Pertama, KIB sebenarnya sudah selesai. Dan itu betul kemarin dikonfirmasi oleh Gus Romi dalam sejumlah diskusi, bahwa sebenarnya ini menjadi konfirmasi untuk kesekian kalinya bahwa sudah KIB selesai, maksudnya sudah bagaimana, Mas mengalami Umam? pengeroposan. Iya. Sudah selesai itu maksudnya apa? Bubar? Kalau misal kita cermati pengambilan keputusan, tadi disampaikan oleh Gus Romi bahwa pengambilan keputusan dari masing-masing partai tidak bisa mengintervensi kedaulatan partai. Tetapi tentu kita paham konteks koalisi, konteks kerjasama yang diklaim sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan kepemimpinan baru, maka seharusnya diambil pada konteks pemahaman yang sama. Tetapi kalau misal kemudian berbeda-beda, maka sebenarnya esensi dari koalisi itu tidak ada. Dan itu dikonfirmasi per hari ini dari elit Partai Golkar sendiri justru mengalami kebuntuan komunikasi untuk mendekati PDIP. Dan kemarin beberapa pihak tampaknya sudah offside dengan mengatakan bahwa kalau PDIP masuk ke koalisi besar, maka tidak boleh untuk mengatur-atur siapa yang menjadi cawapresnya. Nah, per hari ini Golkar lebih intens melakukan pendekatan dengan Gerindra, dengan Bang Andre dan teman-temannya. Nah, oleh karena itu besar kemungkinan Pak Prabowo akan tetap maju menjadi capres, tetapi problemnya siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo menjadi cawapresnya. Di situ ada jumlah pilihan, mulai dari Erlangga Hartarto sebagai ketum Golkar, kemudian kita tahu ada Caimin, dan Caimin adalah kekuatan yang sudah mendeklarasikan diri KIR. Kalau sampai Caimin tidak dipilih, maka dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terbuka terhadap komitmen dan komunikasi yang sudah terbangun selama ini. Dan kita akan menunggu, wait and see, bagaimana respon kalkulasi dari PAN itu sendiri. Kalau saya cermati, Mbak Zulfia, per hari ini keputusan dari PDIP untuk mencapreskan Pak Ganjar tampaknya menghadirkan kegalauan dari sejumlah pihak. Dan kemudian mereka mencoba untuk merekalkulasi ulang bagaimana untuk mengatur ulang skema kekuatan koalisi yang ada.
Oke, baik. Saya ke Bang Andre dulu. Bang Andre, jadi dengan adanya rekonfigurasi, rekalkulasi pasca pencapresan Ganjar, kita tahu juga bahwa Prabowo sudah selama Idul Fitri ya menemui sejumlah tokoh. Apakah sudah ketemu sekalian silaturahmi, sekalian ketemu juga sosok cawapres yang ideal buat Prabowo? Begini Silvi, pertama tidak ada kalkulasi ulang karena memang hampir seluruh partai politik yang ada di Indonesia ini sudah memprediksi dari awal Mas Ganjar yang akan dicalonkan jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi tidak ada kalkulasi apapun Mas Khairul Umam karena kita sudah memprediksi bahwa calon PDIP secara rasional dan objektif adalah Mas Ganjar karena memang beliaulah kader PDI Perjuangan yang punya elektabilitas tertinggi dan kita sudah prediksi mulai dari Februari mau deklarasi, Maret, April ya itu sudah diprediksi jadi tidak ada yang istimewa, hal yang biasa-biasa saja dan lumrah Khairul Umam. Nah fokus kami di Gerindra ini adalah bagaimana secara sistematis dan terus bekerja keras meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo dan alhamdulillah kami diberikan kado lebaran yang terbaik kemarin bahwa Pak Prabowo unggul menjadi calon presiden, surveinya hampir 5% di atas Mas Ganjar dan alhamdulillah juga hampir 10% di atas Mas Anies. Ini patut kita syukuri karena yang bersyukur sesuai kata Gus Romi insya Allah nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bersyukur di Lebaran 2023 ini Pak Prabowo menang survei, insya Allah di Lebaran 2024 sudah menang Pilpres. Itu cara kita bersyukur. Nah, ya, jadi tapi kita kan cawapres menjadi tricky nih. Cawapresnya ini akan menjadi tricky. Ya, KIR-nya jadi bubar atau akan lanjut? Silvi. Jadi gini Silvi, yang kedua bedanya KIB dan KIR beda. Kalau di KIR bahwa dalam piagam kerjasama kami calon presiden dan calon wakil presiden itu akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi insya Allah kita solid dan nanti kita tunggulah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mengusulkan nama siapa, memutuskan nama siapa. Kami sami'na wa ata'na dengan beliau berdua yang akan memutuskan siapa capres dan cawapres koalisi kami. Itu satu. Yang kedua, tentu komunikasi tetap dijalankan ya. Selama belum ada janur kuning ke KPU, ya semua bisa berubah. Ya pengalaman 2019 ya, detik-detik, jam-jam terakhir Gus Romi bisa menyulap set berubah itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Jadi komunikasi seluruh pimpinan partai politik terus akan dilakukan ya. Karena sekali lagi konsep kita membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Jadi insya Allah fokus kami sekarang satu terus meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Insya Allah kalau sekarang unggul 5%, mudah-mudahan bisa di atas 10%, ya bangga Mas Ganjar dan juga lebih banyak lagi di atas Mas Anies bisa 15%. Mudah-mudahan insya Allah harapannya seperti itu dan Partai Gerindra terus kita dorong supaya bisa jadi partai pemenang pemilu nomor 1 di Indonesia. Itu fokus kami. Sambil tentu kami menunggu Pak Prabowo memutuskan siapa wakil presidennya dan siapa teman koalisinya selain PKB. Begitu. Oke, Mas Romi, tadi dari Mas Umam mengatakan sebetulnya KIB itu sudah selesai ya, esensi dari koalisi ini tidak ada karena masing-masing juga tidak bisa saling mengintervensi siapa yang akan didukung sebagai capres atau cawapres. Jadi saya ingin menegaskan, sebetulnya KIB besok kalau ingin ketemu itu apa lagi yang mau dibahas? Boleh dijawab nanti, Mas Romi, kita harus jeda terlebih dahulu, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Oke, kami lanjutkan kembali pemirsa. Jadi Mas Romi, kalau tadi Mas Umam bilang esensi dari koalisi KIB sebetulnya sudah tidak ada lagi, masing-masing bisa memutuskan capres-cawapresnya sendiri. Besok ketemu KIB mau bahas apa lagi? Yang pasti tentu P3 akan menyampaikan secara institusional keputusan kami dan tentu latar belakang di balik keputusan ini yang memang tidak semuanya bisa kita ungkap ke hadapan publik. Meskipun secara telepon atau melalui saluran telepon Pak Mardiono, pelaksana tugas Ketua Umum bersama dengan Pak Erlangga dan Pak Zul sudah berkomunikasi. Bahkan tadi siang kita juga mendapat informasi sampai dengan dini hari, jam 1:30 malam begitu, kemudian jam 2:30 pagi. Gitu. Dan itu artinya komunikasi antara Ketua Umum KIB ini masih berjalan intensif. Nah tentu setelah kita komunikasikan, kita juga ingin menanyakan gimana kira-kira. Karena KIB ini secara resmi baru bubar, kalau tadi kan Prof. Khairul Umam kan melihatnya esensi ya.
Tapi kalau resmi, formil, bubar ketika Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar memiliki sikap yang berbeda dengan P3. Dan ini kita lihat optimisme ke arah kesamaan itu ada. Kenapa? Karena Partai Amanat Nasional sendiri di Rakornasnya juga sudah menyebut nama Pak Ganjar. Bahkan yang menyampaikan langsung ketua umumnya juga Pak Zulhas. Sehingga memang kalau dibilang bubar juga belum bisa dikatakan begitu saja bubar. Tetapi kalau kesamaan sikap itu muncul, bisa-bisa memang ya bertambah KIB plus PDI Perjuangan begitu. Baik, bubar kalau misalnya masing-masing memiliki sikap masing-masing yang tidak bisa dipertemukan, begitu intinya ya. Oke, Betul. Mas Umam, kalau keyakinan Anda atau analisa Anda melihat perkembangan sejauh ini, koalisi KIB kemudian koalisi kebangsaan, apakah sudah jelas ini tidak akan bisa berkembang? Ya, perkembangan itu akan ditentukan oleh kalkulasi kepentingan dan kemudian bagaimana meletakkan terutama dalam konteks bidding posisi cawapres. Sama juga, hari ini deklarasi dari P3 untuk menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo yang diantisipasi sejumlah pihak, termasuk oleh Bang Andre sendiri, mengantisipasi apakah akan mencawapreskan Pak Sandiaga Uno yang per hari ini masih dihitung sebagai kader dari Gerindra, yang kabarnya akan melakukan hijrah politik kepada P3. Nah, tetapi kemudian sepertinya ini masih dalam proses buying time strategy, dalam konteks upaya negosiasi ulang untuk memastikan posisi cawapres. Apakah memungkinkan misalnya Pak Sandi ketika kemudian sudah masuk ke P3, maka kemudian posisi cawapres di mana PDIP tentu kita tahu membutuhkan posisi kekuatan politik Islam untuk mensecure, mengamankan posisi masuk dalam kontestasi di pemilu 2024 mendatang. Kalau misal memang itu secure, maka kemudian akan semakin terkonsolidasi. Tetapi problemnya dalam konteks koalisi kebangsaan, dalam konteks KIR ya, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, maka dalam level itu PKB dan juga Golkar berpotensi mengalami clash terkait dengan kepentingan. Bagaimanapun juga ketua umumnya masing-masing memiliki kalkulasi untuk meletakkan ketumnya sebagai cawapres. Kalau misal kemudian tidak ada yang terakomodasi salah satu, tentu tidak mungkin terakomodasi salah satu, maka besar kemungkinan apakah Golkar ataukah PKB akan melakukan evaluasi total di sana. Kalau misal kemudian Golkar sendiri, kita tahu ada komunikasi yang cukup tampaknya agak sulit untuk bergabung dengan PDIP sendiri. Dan jawaban juga kemarin dari Pak Hasto mengatakan tidak ingin kawin paksa, sebenarnya itu adalah jawaban secara halus penolakan terhadap proposal yang diajukan dalam konteks pencawapresan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo akan semakin solid untuk menjadi posisi capres dan akan menentukan posisi siapa yang akan mendampinginya. Dan kalau misal kemudian ada dua kekuatan partai, setidaknya kita tidak tahu apakah Golkar, PKB, ataukah PAN. Kalau misal tidak melakukan keberpihakan secara clear ke salah satu kekuatan, maka berpotensi membentuk kekuatan koalisi baru. Maka per hari ini betul tiga yang memungkinkan untuk maju. Tetapi kalau misal kemudian ada kekuatan yang tidak terakomodasi, berpotensi maju menjadi kekuatan koalisi baru. Yang tentunya targetnya bukan target menang, tetapi masuk ke dalam konteks putaran pertama, sehingga kemudian mendapatkan kutel efek, mendapatkan aliran logistik, dan nanti di putaran kedua akan melihat mana kekuatan yang memungkinkan menang lebih besar, disitulah kemudian keberpihakan politiknya akan dijatuhkan. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pasti ini masih akan panjang untuk dibahas lebih jauh ya, karena masih banyak sekali dinamika yang pasti akan terjadi ke depannya. Terima kasih Mas Umam, Bang Andre, Mas Romi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami menantikan bagaimana perkembangan dinamika politik kontestasi Pilpres 2024 ke depan.